Wabarakatuh sahabat YouTube Putra Putra. Kali ini gue bersama Bapak Haji Atta, Kepala Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsinya Jawa Barat. Bukan bincang-bincang terkait hal program di 2021. Gue akan tanya sama Pak Haji Atta, apa aja tuh untuk Desa Batok berkaitan dengan rencana pemerintahannya ke depan. Gimana Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Haji, apa aja nih program untuk terutama bantuan 1 miliar untuk desa yang ada di Kabupaten Bogor. Desa Batok apa nih yang akan diprogramkan nih ke depan? Yang pertama kita itu karena kita sekarang COVID, jadi program paling pertama itu ke BLT dulu. Jadi di Desa Batok itu ada kemarin itu 297 KPM. Tetapi tahun ini kayaknya mau dikurangin, Musdes dulu akan dikurangin karena kita tidak bisa membangun, sedikit lah. Jadi itu kan korban pembangunan itu korban dari BLT gitu. Nah itu untuk dari ADD. Nah untuk Samisade sendiri. Oh Samisade itu, jadi kemarin kita itu mengajukan jalan yang ke Desa Batok RT 3 Coba RW minta ya. 4 itu yang jalan Desa Batok kurang lebih 1 kilo 600 meter. Jadi jumlahnya itu enggak, Sekdes itu kemarin ngajuinnya cuma 700 juta, enggak sampai 1 miliar. Tidak sampai 1 miliar. Yang jelas untuk Samisade, Desa Batok akan memprioritaskan ke pembangunan infrastruktur ya. Infrastruktur betonisasi. Nah untuk dana COVID, untuk dana penanggulangan COVID akan diambil dari DD ya. Dari Dede. Nah Pak, ngomong-ngomong nih, apa sih yang jadi potensi unggulan di Desa Batok sendiri? Potensi unggulan salah satunya kita kan desa punya anyam-anyaman ya. Itu jadi pengrajin ya, terutama dari boboko itu, terus apalagi Dari bambu aja ya, dari bambu bambu aja ya. gitu. Jadi itu mungkin yang akan digalakkan tahun ini. Mayoritas sendiri untuk penghasilan warga Desa Batok apa tuh Pak? Petani, nggak ada lagi. Ya petani sama pedagang itu yang dominan di Desa Batok. Oke, berapa jumlah warga Batok sendiri Pak Desa Batok? Jumlah Desa Batok itu dari jumlah 0 tahun sampai lansia itu kurang lebih ada 18.000. Buset, banyak banget sahabat, beternak terus daerah sana ya. Oke, kita akan bincang lanjutkan dengan Pak Haji Atta. Pak Haji Atta ini kepala desa yang coba dia berbuat. Satu, dia sebelum melakukan itu ke masyarakat, launching, dia lakukanlah ternak ikan jumbo. Ini gue akan tanya sama dia. Ini tadinya tujuannya buat warga. Cuma sebelum itu daripada gagal buat warganya, dia coba sendiri nih. Gue pengen tahu nih, gimana sejauh ini Pak? Nah. Kita kemarin pas ada corona, pas bulan Maret itu karena aktivitas sudah nggak bisa kemana-mana, akhirnya kita buat kolam. Kolam itu kurang lebih kita bikin 23 kolam. Itu semua kita budidaya lele. Yang tadinya kita mau kembangkan di masyarakat. Nah kita belajar itu kan belajar otodidak, nggak tahu dari mana, nggak belajar dari dinas apa otodidak. Akhirnya ya belum maksimal. Dan emang bulan kemarin itu mati massal kurang lebih 80.000 ekor. Buset. Nah ini coba kalau itu langsung ditelurkan ke masyarakat, dia buang programnya ke masyarakat, yang akhirnya gagal, sia-sia uang. Dia lebih baik rugi dia. Yang penting masyarakat tidak rugi, gitu Pak ya? Betul. Jadi kemarin itu kena penyakit aeromonas, moncong putih, sirip merah, dan jamur. Udah itu. Oke sahabat, itu bincang-bincang dengan Bapak Haji Atta, Kades Batok. Gua akan nanya lagi satu Kades Ciumas yang kebetulan dia baru, yang tadi kata sekdesnya dia punya program madu. Nah, gua akan tanya sama Pak Hamdi ini, Pak Hamdi. Assalamualaikum Pak Hamdi. Waalaikumsalam. Oke sahabat, gini nih, kata Pak Sekdes di sana akan ngebangun perumahan apa ya, lebah, bener nggak itu? Betul. Sahabat tuh, bener, perumahan lebah akan dibangun di Desa Ciumas. Tujuannya buat apa tuh Pak Hamdi? Ya untuk meningkatkan ekonomi terutama dalam bidang pertanian ya, perlebahan madu gitu, supaya masyarakat ada kegiatan gitu. Itu mungkin dikelolanya oleh masyarakat Desa Ciumas. Itu. Baik. Ciumas yang jadi masalah kan desa paling ujung di Kecamatan Tenjo Pak, yang berbatasan dengan 3 kecamatan
1 Cigudeg, Jasinya, Balakan 4 ya Pak ya? 4 Parung Panjang. Parung Nah, Panjang. ini yang jadi masalah ke Ciamas itu jarak tempuh dari kota kecamatan ke desa Ciamas itu luar biasa jauhnya. Memakan waktu berapa jam, Pak? Kurang lebih 1,5 jam untuk ke kecamatan dari desa Ciamas ke kecamatan Tenjo. Apa yang jadi kendala, Pak? Ya terutama jalannya Pak. Jalan ya. Nah, sekarang yang paling urgent sekali di saat itu sahabat, ada kendala baik buat warga khususnya para pelajar yang ada di desa Ciamas. Ini terkendala jaringan internet, jaringan seluler. Gua akan tanya dia, ke depan mau gimana ini Pak langkahnya? Insya Allah nanti saya akan undang para kepala sekolah khususnya desa Ciamas. Nanti untuk gimana caranya supaya belajar bisa melalui online nantinya. Karena mungkin jaringan-jaringan tadi Bapak yang bilang kurang bagus untuk Ciamas. Insya Allah nanti jaringan WiFi kita bagaimana caranya supaya Lancar ya? lancar nantinya, bisa belajar dengan menggunakan WiFi nantinya. Berapa Pak jumlah warga yang ada di wilayah Ciamas sendiri? Kurang lebih berapa ribu saya kurang tahu Pak ya, karena mungkin saya Data kemarin aja, data kemarin yang memiliki KTP. Punya KTP 3.600 lebih Pak. Warga di sana ada 3.000 sahabat Yang sudah mempunyai hak pilih itu ya, Pak. atau KTP ya, yang memiliki KTP. Luas area sendiri Pak? Kurang lebih 900 hektar. 900 hektar. Di sana itu potensi apa aja sih masyarakatnya Pak? Rata-rata sih bertani Pak. Bertani konsumsi sendiri apa untuk dijual keluar nih? Rata-rata konsumsi sendiri. Kalau untuk dijual hanya beberapa orang Pak yang masih bisa menjual. Ada aja yang bisa dijual, tapi kebanyakan konsumsi sendiri. Pak Hamdi ini kan baru jadi kepala desa dan Pak Hamdi tetap lama di sana. Prioritas yang didorong sebagai kepala desa dengan kabinetnya ini, kabinet yang baru apa nih untuk masyarakat? Untuk membantu perekonomian masyarakat apa nih? Ya membantu supaya masyarakat Ciamas khususnya lebih baik. Satu apa sih? Tadi kayak madu, lebah madu. Madu dalam pertanian atau ekonomi yang lainnya. Terus di sana selain madu apa lagi Pak? Sementara madu sama mungkin bertani itu Pak. Ini sahabat, jadi di Ciamas Pak Hamdi akan mencoba karena di sana itu untuk gali kompetensi bukan nggak ada, cuma karena saat COVID Pak Hamdi juga bingung dengan anggaran sedikit ya Pak ya. Betul Pak. Anggaran sedikit dia bingung bagaimana memperdayakan perekonomian masyarakat. Cuma yang utama tadi seperti disebutkan Sekdes, dia akan coba dorong dulu pertanian lebah madu untuk membangkitkan ekonomi warganya. Tadi dengan membangun perumahan madu, bukan perumahan sungguhan. Artinya sarang lebah yang katanya disiapkan lahan 2 hektar ya Pak ya. 2 hektar di sana dia akan meminjam atau pinjam pakai tanah pemerintah, sama-sama pemerintah, sama-sama negara. Itu sah-sah saja. Menteri maupun desa sama milik rakyat. Jadi ketika Pak Kades mempergunakan itu jangan disoalkan karena itu demi rakyat. Apapun di negara ini punya rakyat, ya kan? Artinya Pak Hamdi rencana 2 hektar lahan itu dipergunakan untuk membangun perekonomian masyarakat lewat pertanian madu ya Pak ya. Oke Pak, cukup. Wah, Pak Hamdi lagi sibuk sahabat. Oke, itu aja bincang-bincang kita dengan 2 kepala desa yang ada di Kecamatan Tenjo, Bapak Atta, senior kepala desa yang ada di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, dan termasuk orang nomor 1 terkaya di Kabupaten Bogor. Wih, bohong bercanda, Pak Atta orang bijak kan gitu. Mantap sahabat itu. Ini Pak Haji Atta dan gitu. Dia seorang kepala desa yang tidak pernah mau berkorban untuk mengorbankan rakyatnya. Apapun dia lakukan, mencoba dia lakukan sebelum ditorehkan ke masyarakat, dia coba torehkan dulu sendiri. Salah satu tadi Pak Atta lakukan budidaya lele, tapi ternyata dia sendiri yang rugi. Tapi nggak apa-apa, dia pikir yang penting jangan warganya yang rugi. Hebat Pak Atta, mantap. Oke sahabat, itu Putra Bogor, jangan lupa like and subscribe.